Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin dan muslimat, khususnya al-akhawat wal ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dengan nikmat Allah dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain. Salat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, tauladan dan panutan. Sesungguhnya hidup yang kita lalui insya-Allah taala akan selalu berada dalam kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, insyaallah tema kita pada kesempatan ini dan mungkin juga beberapa kali pertemuan yang akan datang membahas dosa-dosa yang diremehkan atau dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia, sehingga dosa yang dianggap remeh ini banyak terlanggar, banyak dilanggar dan dikerjakan oleh manusia. Ketahuilah kaum muslimat yang dirahmati dan muliakan Allah, bahwasanya hukum asal manusia itu adalah ia berada dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang baru lahir berada dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan bayi tadi menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Fitrah di sini artinya apa? Suci, bersih, tidak berdosa. Seorang manusia berada dalam kesucian. Anak siapa saja dia, anak Yahudi, Nasrani, Majusi. Namun yang menyebabkan lunturnya kesucian tadi adalah karena kedua orang tuanya, agama orang tuanya yang menyebabkan lunturnya kesucian tadi. Orang tuanya yang tidak mengarahkannya kepada agama, atau anak ini tidak dididik dengan didikan yang baik oleh orang tuanya, sehingga menghasilkan anak-anak yang tidak soleh. Dari situlah nanti mereka menjadi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Tahuilah bahwasanya halal dan haram dalam agama kita sudah jelas. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas,
yang haram juga jelas. Wa bainahuma umur mustabihat. Antara keduanya ada hal-hal yang samar. Ada hal yang samar. Ini yang dikenal dengan syubhat. Namun walaupun yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas, akan tetapi kecenderungan manusia untuk berpaling dari yang halal itu masih banyak. Kesukaan manusia untuk mendapatkan yang haram itu masih banyak. Padahal kalau kita lihat bahwasanya apabila kita bandingkan antara yang halal dengan yang haram, sungguh yang haram itu sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Adapun yang halal ini banyak dan tidak bisa kita hitung banyaknya. Oleh karena itu yang halal itu tidak berbilang, namun yang haram itu berbilang. Jumlah yang haram bisa kita hitung dengan jari. Bahkan yang haram itu jumlah sedikit sekali. Akan tetapi walaupun jumlah sedikit, manusia masih banyak melanggar. Manusia masih banyak melakukan yang haram. Karena apa? Di antaranya adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ketahuilah bahwa dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, tampak bahwa sebagian pengikut hawa nafsu adalah orang-orang yang jiwanya lemah dan yang berpengetahuan sempit. Bila mendengar hal-hal yang haram, secara berulang-ulang dia mengeluh dan mengerutu seraya ia mengatakan apa saja haram, tiap-tiap sedikit haram, tiap-tiap sedikit bid'ah, ya, semua haram, ya. Engkau tidak meninggalkan suatu kecuali yang engkau haramkan buat kami. Artinya apa? Ketika kita bicara masalah yang haram, banyak orang yang alergi dengan yang haram ini. Haram aja semuanya, tidak ada yang halal, semua haram. Sama juga ketika kita bicara tentang bid'ah, apa kata orang? Bid'ah ya, seketik bid'ah, ya. Padahal bid'ah itu kan sedikit, tapi ketika bid'ah itu sudah digandrungi oleh orang, maka mengamalkan sunnah hal yang dibenci, hal yang tidak disukai. Jadi banyak kaum muslimin yang pengetahuan agamanya sempit, mereka menganggap dan mengeluh kalau sudah bicara tentang yang haram. Apa saja haram, engkau tidak meninggalkan suatu kecuali yang engkau haramkan buat kami. Engkau buat hidup kami setelah membosankan. Sampai yang mengatakan engkau ya membuat hidup kami serasa membosankan. Kenapa? Ya haram aja, haram melulu, agama ini haram aja semuanya. Engkau buat hidup kami terasa sumpek. Dengan adanya aturan-aturan halal haram ini, sumpek kami. Engkau buat hidup kami terasa sumpek, engkau buat kami menyesakkan dada, engkau menyesakkan dada kami. Ini asal-asal orang dalam menyikapi yang haram. Yang ada padamu hanya haram dan pengharaman. Padahal agama adalah mudah. Padahal agama itu mudah, yang haram itu sedikit sekali. Ya. Dan permasalahannya luas. Allah juga mengampuni lagi penyayang. Allah adalah Maha Pengampun juga lagi penyayang. Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan kurikulum
Maka tunggunya Allah Ta'ala menetapkan hukum apa saja yang dia kehendaki tanpa seorang pun dapat membatalkannya. Jadi hukum-hukum Allah itu adalah hak Allah. Tidak ada yang bisa membatalkan hukum-hukum Allah. Allah Maha bijaksana lagi Maha pengetahui. Allah menghalalkan dan mengharamkan apa saja yang dia kehendaki. Ya, kehalalan dan keharam itu sesuai dengan kehendak Allah. Kan, tapi kehendak Allah tentu tidak ada yang mudarat. Semuanya ada kebaikan. Hukum-hukum Allah ini adalah hal hasil olahan pengetahuan, hikmah dan keadilannya. Hukumnya lelucon atau sekedar main-main saja. Bukannya lelucon, hukum Allah itu bukannya lelucon, bukan pula main-main. Ya. Dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurnalah kalian Rabbmu telah sempurnalah kalimat Rabbmu Al-Quran bagi kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat menambah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah juga menerangkan tentang batas kawasan halal dan haram. Haram itu juga ada batas-batasnya, ada ketentuannya. Tidak sembarang haramkan saja. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh berbicara tentang masalah halal atau haram kecuali orang-orang yang memang berpengetahuan, orang-orang berilmu. Makanya bicara tentang halal haram jika mereka itu orang bodoh, maka jelas tidak terima kesaksiannya. Jadi orang-orang yang memang berpengetahuan, yaitu mengetahui lebih jauh tentang Alkitab dan Sunnah, bahwasanya untuk mengenal halal dan haram itu adalah ketika kita mengenal Al-Quran dan Sunnah. Janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidah kalian secara dusta, ini hal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kebodohan terhadap Allah tidaklah ia beruntung. Tentang hal-hal yang mutlak diharamkan juga telah ditulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya firman Allah, katakanlah, marilah kita bacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian bersekutukan sesuatu dengan apapun bentuknya. Berbuat baiklah, ya. Sekutukan Allah dengan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini ayat-ayat yang melarang berbuat haram tadi. Maka dalam sunnah Rasulullah SAW ini dapat kita temukan. Di antaranya adalah hadis, sungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, jual beli bangkai, babi dan berhala. Rawahu Abu Daud. Kemudian, sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar. Ada kalanya sebagian nas disebut hal-hal haram yang khusus tentang jenis tertentu, seperti halnya Allah yang menyebutkan hal-hal haram dalam masalah makanan. Mari kita lihat beberapa dosa yang banyak dilakukan oleh manusia yang mereka menganggap remeh, padahal itu dosa besar, bagian dari dosa besar. Apa yang dikatakan dosa besar? Dosa besar itu adalah dosa yang sudah ada ketentuan hukumannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketentuan hukum bagi pelakunya dalam Al-Quran seperti dosa penzina, ya, yaitu bagi yang sudah berkeluarga, maka dia dirajam sampai mati.
Bagi yang belum, maka dicambuk 1 kali. Karena dosa-dosa tersebut ada laknat. Ya. Apabila dosa besar itu dia ada kata-kata laknat, kata-kata azab neraka, ya, ada hukuman-hukuman yang jelas, maka ini dianggap ada dosa-dosa besar. Selainnya itu ada dosa-dosa kecil yang perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang tercela, tetapi tidak ada hukuman tertentu dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini dosa-dosa kecil namanya. Nah, seorang mukmin sekecil apapun dosanya, dia tidak boleh meremehkan. Oleh karena itu orang mukmin melihat dosa itu ya seperti dia berada di dekat bukit. Kelihatannya bukit itu besar baginya. Sedangkan orang fasikin, munafikin, dia menganggap kecil dosa tersebut. Allah ada melihat semut. Ini sangat perlu menjadi buah perhatian kita terhadap dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil ini. Sehingga ketika masyarakat kita ini memperhatikan bagaimana dosa besar dan kecil tadi, maka ia akan berupaya untuk menghindar dari dosa dan maksiat. Dia berupaya untuk menjauhkan dirinya dari segala bentuk dosa dan maksiat. Mari kita lihat dosa-dosa yang dianggap remeh. Apa saja bentuk dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia? Yang pertama adalah asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Ini adalah dosa, bahkan syirik itu induk dari segala dosa. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Syirik adalah kezaliman yang besar. Maka wajib kita untuk menjauh segala bentuk kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Sampai ini 3 kali ditanya beliau, maukah kamu saya tunjukkan sebesar-besar dosa? Ini kata Nabi kepada sahabat-sahabat beliau, maukah kamu saya tunjukkan sebesar-besar dosa? Qalu qulna bala. Mereka sahabat-sahabat Nabi menjawab, iya, kami ini adalah cendera. Ya. Kami ini katakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kamu saya kabarkan kepada kalian dosa-dosa paling besar? Sampai 3 kali. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Syirik adalah induk dari segala dosa. Jadi bila kita lihat urutan dosa besar itu, di atas yang paling teratas adalah syirik. Berbuat syirik. Nah, setiap dosa ya sangat mungkin untuk bisa diampuni oleh Allah. Kecuali syirik. Syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dialah induk di segala dosa. Maksudnya apa? Tidak diampuni. Apabila seorang muslim atau seorang mukmin meninggal dunia, lalu dia tidak bertobat dari kesyirikan, maka dosa syiriknya itu tidak akan diampuni Allah. Berbeda dengan seseorang yang kondisi tuanya dia bertobat kepada Allah, ya, dia masih sehat dan kuat, lalu dia bertobat dari segala bentuk kesyirikan yang terjadi masa lalunya ini.
lalu dia taubat, maka ini diampuni. Akan tetapi ketika seseorang muslim berbuat syirik, kemudian tidak taubat dari syirikan tadi, masih dia kerjakan, masih lakukan, maka dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Adapun selain syirik, ya, mungkin mencuri, ya, merampas, minum khamar, itu diampuni oleh Allah ketika Allah menghendaki. Walaupun dulu ketika dunia dia belum bertobat kepada Allah. Inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam hadis di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa? Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau seorang mati meninggalkan dosa syirik, lalu ia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Termasuk dosa kecilnya. Namun apabila seorang meninggal dalam berbuat syirik, akan tapi dia sudah bertobat dari dosanya tadi dan mohon ampun kepada Allah, ya, namun dia jatuh karena nafsu syahwatnya yang tinggi, itu dengan membuat syirik tadi. Kemudian syirik itu tidak mendapatkan ampunan oleh Allah. Kapan? Kalau dia tidak bertaubat. Ini maksudnya. Bukan berarti pintu taubat dari kesyirikan itu tidak ada. Tetap ada. Selagi hayat di kandung badan, selagi dia sadar bahwa dia buat syirik, lalu dia taubat, insya Allah taubatnya akan makbul, akan terima oleh Allah. Tapi apabila seorang membuat syirik, ya, dan dia tidak ada taubatnya, dia tidak mohon ampun kepada Allah, maka dosa syiriknya tidak akan diampuni oleh Allah. Karena dinyatakan oleh Allah dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kapan? Ketika ia mati meninggalkan dosa syirik dan tidak taubat dari syirik. Akan tetapi apabila dia meninggal atau mati dan dia bertobat dosa syirik tadi, maka insya Allah ta'ala dosanya akan diampuni Allah. Jadi ayat ini berlaku bagi orang yang tidak taubat dari kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Tahulah tadi kita katakan bahawa berbuat syirik adalah sebesar-besarnya dosa. Berikutnya adalah di antara dosa besar atau yang dosa-dosa yang diremehkan oleh orang, ya, tidak peduli dia dengan dosa tadi. Menyembah kuburan. Menyembah kuburan. Apa maksud menyembah kuburan ini? Apakah dia bersujud ke kuburan? Tidak mesti. Tidak mesti orang yang menyembah kubur itu sujud ke kuburan. Tetapi ketika dia mengkultuskan kuburan, dia menyatakan kuburan itu keramat, kuburannya begini. Atau dia menganggap bahwanya bolehnya kita meminta kepada penunggu kubur. Kemudian di antara dosa besar yang lainnya yang dianggap remeh, menyembah kuburan. Menyembah kuburan. Apa maksudnya ini?
Ya, mungkin seseorang datang ke kuburan, ya, lalu dia datang dengan tujuan agar mendapat kesempitan, ya, membantu melonggarkan kesempitan dan sangat mohon pertolongan pada Allah. Berfirman, artinya adalah menyembah kuburan ini, apabila dia datang ke kuburan, kuburan ini akan menolongnya. Kuburan itu akan menghindarkan dia dari azab Allah. Menganggap kuburan itu keramat. Kenapa? Karena di kuburan itu ada orang soleh katanya. Ada orang taat. Ya, ada yang kuat beribadah kepada Allah. Ada orang yang datang ke kuburan para wali. Dia bersihkan kuburan tadi. Kemudian ketika itu dia bawa bunga-bunga. Bunga-bunga itu setelah dia berdoa, dia ambil lagi. Ini adalah dosa yang membawa kepada kesyirikan. Sebagian dari para penyembah kubur, ada yang mengitarinya, ada yang mencium kuburan tadi, ada yang memeluk kuburannya, ada pula yang mengambil batu nisannya bawa pulang. Bahkan ada pula yang melumuri wajah dengan debunya. Nah, diambil debu kuburan tadi lalu dilumuri wajahnya dengan debu tadi. Masih banyak lagi contoh-contoh kesyirikan yang terjadi dalam kaitan dengan penyembah kuburan. Sebagian para penyembah kuburan ada yang mengitarinya, memeluk batu nisannya, mengelus-ngelusnya, mencium ambang pintunya, melumuri wajah dengan debu dan berwujud kepadanya. Kemudian Allah telah ingatkan orang-orang yang menyembah kubur tadi, sesungguhnya kamu, orang-orang yang kamu berdoa kepadanya dari selain Allah, mereka itu hamba seperti kalian. Mereka itu tidak berhak diibadahi. Mereka tidak berhak untuk disembah. Jadi Allah telah mengkhabarkan dalam Al-Quran, innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kau seru dari selain Allah, yang kau minta kepadanya, yang kau beribadah kepadanya, ibadun amsalukum, mereka itu semua hamba seperti kalian. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang yang kau seru dari selain Allah, ibadun amsalukum, mereka hamba seperti kalian. Tidak ada nilai lebihnya. Sebagian para penyembah kuburan ada yang melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Ada juga sebagian dari mereka yang mencukur rambut kepala di kuburan. Ada yang cukur rambut kepala di kuburan. Di dalam surat Yunus ayat 107 Allah berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda bi fadlih. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, jika Allah menimpakan suatu bahaya padamu, maka tidak ada yang dapat menghidupkannya kecuali Allah. Tidak akan dapat menghidupkan manusia kecuali hanya Allah.
Nah, di antara contoh syirik yang paling besar dan berkembang pesat adalah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ini juga syirik yang manusia menganggap itu tidak syirik. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Atau berkeyakinan bahwa ada seorang selain Allah yang punya hak untuk berbuat demikian. Di antara macam-macam syirik yang merebak di masyarakat adalah sihir, perdukunan dan ramalan. Ada lagi dosa yang berkaitan dengan kuburan, dengan ya seperti sihir, perdukunan dan ramalan. Ketahuilah sihir merupakan kekufuran yang sekaligus tergolong 7 dosa yang membinasakan. Hukuman yang wajib dijatuhi kepada tukang sihir adalah hukuman mati. Gawat. Hasil pekerjaannya haram. Orang bodoh, zalim dan lemah imannya, banyak yang berbondong-bondong kepada para tukang sihir untuk melampiaskan rasa permusuhannya terhadap orang lain atau untuk dendanya. Di antara manusia ada yang tersesat, ada yang terseret kepada perilaku haram karena mengandalkan segala permasalahannya kepada tukang sihir. Ya. Dia andalkan segala persoalannya, dia tumpangkan hidupnya kepada tukang sihir. Karena katanya dengan sihir itu dapat membantunya, menolongnya, melepaskan bebannya. Beda dengan seorang dukun dan peramal, mereka adalah kafir kepada Allah. Karena mereka membuat mengetahui hal-hal yang gaib. Pada sesuatu yang gaib itu yang tahu hanya Allah saja. Di antara dosa besar yang perlu diperhatikan atau dosa-dosa yang dianggap remeh oleh masyarakat kita, dan masyarakat banyak melakukannya, seperti percaya kepada pengaruh bintang-bintang. Percaya kepada pengaruh bintang-bintang dalam kejadian-kejadian dan kehidupan manusia. Percaya kepada bintang-bintang. Seperti banyak anak-anak muda sekarang bintangnya Leo, Gemini, ya, macam-macam. Kalau bintang ini hari baiknya tanggal sekian sampai tanggal sekian, hari mesranya, hari ininya. Kita tidak boleh percaya kepada ramalan bintang-bintang tadi, karena itu adalah hal yang akan mengantarkan kita kepada kesyirikan. Walaupun banyak tersebar hal-hal tersebut, kita tidak boleh percaya. Bergantung kepada ramalan nasib di berbagai surat kabar yang diberitakan oleh bintang-bintang atau majalah. Oleh karena itu, barang siapa yang mempercayai pengaruh ramalan perbintangan dan astronomi yang termuat itu, maka dia termasuk berbuat syirik. Percaya dia akan pengaruh ramalan bintang tadi, yakin dia, maka ini termasuk dia telah membuat syirik.
Siapa yang mempercayai pengaruh ramalan bintang dan astronomi yang termuat itu, maka dia seorang musyrik. Jika hanya membaca yang saja untuk sekadar penghibur diri, berarti dia seorang pelaku kemaksiatan yang berhak mendapatkan dosa. Artinya apa? Ketika seorang ayah atau seorang ibu melarang anaknya membaca berita-berita tentang bintang di surat kabar, lalu dia katakan, tidak ada, saya tidak percaya, saya baca-baca aja. Yang seperti itu tidak boleh, saya baca aja itu. Ya. Karena akan mengantarkan pada yang haram. Itu apa dibaca kalau dah tahu itu haram? Kalau dibaca lagi kan akan ya membawa dia kepada kesyirikan. Atau dia membaca berita-berita tentang bintang-bintang itu hanya untuk hiburan. Agar saya terhibur. Sementara kita tidak boleh menghibur diri dengan sesuatu yang mengandung dosa dan maksiat. Ya, tiada orang menghibur dirinya dengan bernyanyi. Nyanyi itu kok haram, kan hiburan itu. Kenapa haram nyanyi itu, musik itu? Kan itu hiburan. Manusia itu kan butuh hiburan. Hiburan boleh, tapi bukan kepada hal yang diharamkan. Oleh karena itulah, begitu bahayanya kesyirikan ini. Kesyirikan itu akan membuat hati kita rusak. Berikutnya adalah di antara dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia, dosa besar yang dianggap remeh oleh manusia, mempercayai adanya manfaat lain pada hal-hal yang memang tidak diciptakan Khalik. Artinya mempercayai manfaat ada pada suatu yang mana dia diciptakan bukan untuk tujuan demikian. Seperti jimat, meyakini jimat itu memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Jampi-jampi yang tidak jelas, yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ini kalau kalian baca ini, kalian akan begini dan begini. Percaya terhadap demikian, ini adalah membawa kepada kesyirikan. Jimat-jimat, kalau kamu pakai ini, kamu tidak akan diganggu jin. Atau mutiara-mutiara yang mengandung unsur syirik, atau batu-batu akik. Kalau saya pakai batu ini, jualan saya akan lancar, jual beli saya akan lancar, jodoh saya akan dapat mudah. Jadi percaya dia kepada batu-batu, bahwa batu ini akan memberikan keberkahan. Bahkan banyak masyarakat kita percaya dengan batu. Dulu ada di Jawa namanya ponari. Pernah dengar, Bu? Ponari. Itu ponari itu dia didatang orang, jadi orang akan mencelupkan tangannya ke batu ponari tadi, ya, untuk mendapatkan keberkahan, menghilangkan penyakitnya dan segala macamnya. Jelas ini adalah mempercayai sesuatu yang tidak mengandung manfaat dan mudarat. Karena itu dilakukan atas dasar petunjuk dukun, tukang sihir. Akhirnya ponari jadi kaya. Orang sebentar orang ngasih duit. Atau percaya kepada benda-benda lalu digantungkan ke leher benda itu untuk menangkal mara bahaya
Ada yang mengikatkan di tubuhnya, ikat pinggang dan segala macamnya, agar dia tidak dihinggapi penyakit-penyakit yang berbahaya. Atau digantungkan di mobilnya. Kalau ini digantungkan di mobilnya tidak akan tabrakan. Ada pula yang mengenang cincin dengan aneka manik-manik dengan sebuah keyakinan bahwa hal itu bisa menghilangkan bala atau menolaknya. Jelas hal ini menafikan hakikat tawakal dan menunjukkan kelemahan manusia, yakni berobat dengan hal yang haram. Jimat-jimat yang sengaja digantungkan di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas adalah kemusyrikan yang sangat jelas. Begitu juga dengan mengharap pertolongan kepada jin, bantuan kepada jin dan syaitan. Gambar-gambar yang misterius, ada tulisan-tulisan yang tidak dimengerti, ada huruf-huruf Arab terbalik, ya, huruf Arab sungsang, yang ada sebagian pensulap yang mereka menuliskan huruf-huruf Al-Quran, mencampur adukkan dengan yang lain. Bahkan ada yang sebagian di antara mereka yang menuliskan ayat-ayat Quran tersebut dengan menggunakan balang-balang najis atau dengan darah haid. Jadi kesimpulannya, menggantungkan atau mengikatkan segala yang telah disebutkan di depan, di atas, hukumnya haram. Tidak boleh untuk dilakukan. Bila orang yang melakukannya berkeyakinan bahawa hal itu akan mendatangkan manfaat atau mudarat tanpa campur tangan Allah, berarti dia orang ini telah berbuat syirik dengan tingkatan kesyirikannya sangat besar. Namun bila ia berkeyakinan bahawa hal itu merupakan awal manfaat dan mudarat, padahal Allah tidak bermaksud membuatnya sebagaimana hal demikian, membuatnya sebagai awal keadaan tersebut, maka dia telah musyrik dengan kadar kemusyrikannya yang lebih kecil. Jadi kesyirikan itu, musyrik itu bukan hanya menyembah patung, ya, tapi dengan segala macam bentuknya. Berikutnya ada dosa berikutnya yang dianggap remeh oleh manusia, yang dia adalah dosa besar tapi dianggap remeh, adalah riya dalam beribadah. Berbuat riya dalam beribadah. Dia beribadah bukan karena Allah, karena ingin dilihat orang, ingin diperhatikan orang, ingin ditanya orang. Ketika dia salat, dia lambat-lambatkan takbiratul ihramnya supaya orang lain tahu, dengan tujuan apa? Supaya orang lain tahu dia sedang salat sunnah atau dia sedang akan salat wajib. Ini adalah riya. Hendaklah kita jauh. Atau juga riya mungkin baru beli mukena bagus, ya, lalu dia peragakan dengan temannya, nunggu ditanya di mana dibeli kau, tapi tidak ada orang menanya, akhirnya kesal. Ini juga riya. Artinya riya itu amal ibadahnya yang ia lakukan ingin dilihat orang lain atau karena kepentingan dunia, bukan karena Allah. Seorang Muslim wajib beramal dengan penuh keikhlasan, jauhkan dari riya atau sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu adalah ingin didengar-dengar. Jadi dia ngomong dengan orang lain, alhamdulillah saya kemarin tahajud 1 juz, dia sampaikan pada orang lain.
Supaya apa? Supaya orang lain tahu bahwa dia beribadah tahajud malam. Kalau ada orang cerita-cerita tentang amal ibadah, dia datang pula, lalu dia mengatakan, saya juga seperti itu. Dia tidak mau kalah dengan orang lain. Ini namanya sum'ah. Ingin didengar-dengar. Amalnya ingin diketahui orang. Oleh karena itu, orang yang beramal saleh, beribadah kepada Allah dengan tujuan agar orang lain melihatnya, menyanjungnya, memujinya, maka orang ini adalah syirik, buat syirik. Di dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, innal munafiquna yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang munafik itu menipu Allah sedangkan Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka menegakkan salat, maka mereka menegakkan salat itu dengan apa? Bermalas-malasan. Malas. Jadi di antara bentuk ciri orang munafik zaman Nabi, dia bermalas-malasan dalam salat. Wala yazkuruna Allah illa qalila. Dia tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Rukuk sujudnya lama, tapi ya zikirnya sedikit sebenarnya. Dalam hadis Nabi katakan, man samma'a samma'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi. Rawahu Muslim. Siapa yang berusaha agar didengar, niscaya Allah juga akan memperdengarkan kejelekannya. Jadi siapa yang beramal berupaya agar didengar, niscaya Allah juga akan memperdengarkan kejelekannya. Iya. Dia belajar untuk dengar-dengarkan orang lain. Dan barang siapa berbuat dia, niscaya Allah juga akan membalasnya dengan perlakuan dia. Orang yang mengerjakan suatu amalan karena Allah dan manusia, maka amalan itu akan dicabut seperti dikatakan dalam hadis qudsi. Jadi kalau dia beramal karena Allah dan karena manusia, dua dia berserikat, maka amalnya ini menjadi sia-sia. Ini yang dinyatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, aku adalah yang paling tak butuh kepada persekutuan. Namun barang siapa yang melakukan suatu amalan, sedangkan di dalamnya dia menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan tinggalkan dia. Ini kata Nabi dalam hadisnya. Aku adalah yang paling tak butuh kepada persekutuan. Namun barang siapa melakukan suatu amalan, sedang di dalamnya dia menyekutukanku dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia bersama persekutuannya. Ini bahaya daripada riya tadi. Oleh karena itu, orang yang memulai suatu amalan karena Allah kemudian terjangkiti riya, bila dia menyikapinya dengan kebencian dan berupaya keras untuk menghilangkannya, tetap memeranginya, maka amalannya menjadi benar.
Jadi gini, seorang ummahat umpamanya, dia sudah memulai suatu amalannya dengan ikhlas karena Allah. Lalu di pertengahan amalan itu tiba-tiba berubah pikirannya. Tiba-tiba terjangkit riya. Ya. Bagaimana status perbuatannya ini? Apakah amalannya ini tidak terima atau tidak? Bisa diterima dan bisa tidak. Kapan dia bisa terima? Ketika terjangkit penyakit riya tadi. Ketika itu muncul, langsung dilawannya. Astagfirullahaladzim. Di hatinya mengatakan seperti itu. Astagfirullah, ampunilah hambamu ini, ya Allah, jauhkanlah hambamu ini, ya Allah, dari ini, ya Allah, ini adalah penyakit, ya Allah. Dia sikapi perasaan tadi dengan kebencian. Benci dia melihat. Berupaya keras dia untuk menepis sikap tadi. Maka jika betul-betul dia ikhlas menyikapinya, perasaan yang tadi muncul dilawannya, dan dia tipis habis-habis, dia dengan serius dia perangi, maka amalannya menjadi benar, tetap amalannya dapat pahala. Kenapa? Karena dia sudah melawannya. Orang yang kedua, kalau riya muncul, akan tetapi tidak ada perlawanannya, diikuti terus rasa bangganya, kemudian ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, semuanya muncul, tidak ada perlawanannya, maka orang ini jelas amalnya sia-sia amalannya. Nah, di sini letaknya perjuangan di dalam beramal. Kadang-kadang kita ditanya orang, "Kama bu, pengen ngaji?" Lalu timbul di hati kita itu perasaan, Masya Allah, mau pergi ngaji. Ya. Kita dari diri kita aja timbulnya. Ini juga bisa riya. Kalau sekiranya kita menjawab itu, yaitu sebatas kita beritahu, tak ada unsur apa-apa, ya insya Allah aman. Tapi kalau kita menjawab, di hati kita berkata, oh saya ini orangnya ya bagus, alhamdulillah, saya ditanya orang, ya, maka menjadikan amalannya menjadi tidak terima oleh Allah. Kalau dia ya beramal itu hanya semata-mata mencari ridha Allah, tidak ada ingin disanjung manusia, maka dalam hal ini jelas dia tidak membahayakan baginya. Artinya amalnya tetap baik dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para umat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, orang yang mengerjakan suatu ibadah karena Allah dan manusia, maka amalnya akan dicabut. Kalau seseorang dia tidak ada mengharapkan pujian dalam amalnya, lalu tiba-tiba ada orang memujinya, menyanjungnya, dia rajinlah beramal, rajinlah beribadah. Kalau pujian itu datang dari orang lain, bukan kita yang mengharapkan, dan kita pun senang sebatas senang, maka ini tidak membahayakan, tidak apa-apa. Ya, kita rajin, contohnya ibu-ibu rajin ngaji, rajin pengajian, Masya Allah, ali hujan-hujan pai jo ko, ya rajin benar ko. Datang pujian orang kepada ibu-ibu umpama, lalu pujian itu ya benar adanya, bukan kita harapkan, bukan ya kita berharap untuk dipuji orang, tapi dia muncul ketika kita
Kalau memang itu kenyataannya memang ada dan berhak orang itu dipuji, dan kita tidak mengharapkan sama sekali pujian tersebut, kalau dia ada, alhamdulillah, itu tidak membahayakan kita. Jika sekiranya kita tidak berharap pujian tadi, lalu muncul orang memujinya, maka itu adalah kegembiraan, busra yang telah didahulukan. Baik, kita masuk ke soal jawab. Ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan dari ummahat di sini. Di antaranya adalah, afwan Ustaz, ana mau bertanya, jika menampakkan ibadah kepada suami, apakah termasuk riya? Ada dua kemungkinan. Jika ibu menampakkan ibadah kepada suami, apakah itu termasuk riya atau tidak? Ada dua kemungkinan. Bisa masuk riya dan bisa tidak. Namanya kita istri, kita berada di rumah, kita dilihat sulit, kemudian kita beribadah terlihat oleh suami, kan wajar. Kalau sekiranya kita beramal beribadah dilihat oleh suami. Yang tidak boleh itu kalau sekiranya sengaja menampakkan ibadah di depan suami, menyengaja supaya suami memuji. Masya Allah, wanita salihah. Tanya seperti itu ya, ibu-ibu. Atau salihah, sengaja menampakkan ibadah dengan mengharapkan pujian dari suami, maka ini tidak boleh. Tetapi kalau kita beramal, kita salat tahajud, nampak oleh suami, yang jelas nampak, dia kan ada di depan kita. Yang riya itu apa? Sengaja menampakkan dengan tujuan agar dilihat oleh suami. Jika tidak ada kesengajaan, artinya jika kita tujuan kita bukan ingin dilihat oleh suami, ya karena kita di rumah lalu nampak oleh suami, tidak ada tujuan kita hanya karena Allah semata-mata, maka ini tidak termasuk riya. Contoh salat duha, salat malam, membaca Al-Quran, baca dekat suami, ya tujuannya untuk Allah. Kita lakukan dekat suami, mungkin saja suami akan termotivasi dengan istrinya baca Quran, ya. Mungkin suami akan termotivasi melihat istrinya salat sunnah. Maka ini tidak mengapa. Asal jangan tujuannya agar dilihat oleh suami. Tapi kalau terlihat, ya, karena dia ada di situ, maka tidak mengapa. Tujuannya untuk memberi semangat suami biar ikut, karena kalau diajak langsung suami tidak mau, ya tidak apa-apa. Tapi tetap niat kita karena Allah. Nanti ya barangkali suami akan bersemangat dengan melihat istrinya tadi, bisa aja. Asal jangan tujuan asasnya itu hanya semata-mata karena suami, tapi ada karena Allah. Kadang sekali-kali suami ikut salat duha, ikut baca Al-Quran karena melihat anak dia lagi melakukannya. Ya alhamdulillah. Ya. Karena ada namanya dakwah bil hal. Dakwah bil hal, dakwah dengan memberikan contoh. Kita mungkin seorang istri tidak mengajari suami secara langsung, tapi kita langsung melihatkan diri kita beribadah kepada Allah karena Allah.
Ya, kita mungkin seorang istri tidak mengajari dengan lisan ya bertutur kata dengan baik, tetapi kita lihatkan kata-kata yang baik kepada suami. Ya, tidak mengata-ngatainya. Jadi dakwah bil hal namanya. Dakwah dengan memberikan contoh. Dia nak banyak ngomong, tapi dia melihatkan dirinya beramal saleh, beribadah. Ya. Begitu juga ada kalanya suami dia tidak banyak bicara dengan istrinya, tapi dia menampakkan. Misalnya dia sebagai seorang pemimpin, dia duluan salat, dia duluan ke masjid. Dia mencontohkan. Sehingga ketika suami tadi memberikan contoh yang baik kepada istrinya, maka istri dan anaknya akan mengikut. Begitu juga sebaliknya. Ada kalanya seperti itu. Pas suami pulang, banyak panjang ceritanya ini. Pas suami pulang, anak cepat ambil Al-Quran. Padahal anak baru selesai membaca Al-Quran dengan tujuan biar dia ikut. Ya, kembali kepada niat tadi. Apa niat kita? Ya. Apa niat kita? Innamal a'malu binniyat. Hanya setiap amal itu dengan niat. Kalau tujuan kita memberikan motivasi kepada suami, ya, memberikan motivasi adalah hal yang dibolehkan. Namun tidak selalu setiap dia mau datang ambil Quran cepat. Setiap dia mau datang ambil Quran, tidak selalu seperti itu. Tapi ada kalanya mungkin dilakukan salah satu jalan seperti itu. Jika dia jadikannya sekali-kali dia memberi motivasi dengan cara seperti itu, maka boleh dan tidak termasuk riya. Dan juga niat kita harus kita luruskan. Silakan, masih ada lagi pertanyaan yang lain? Keikhlasan dalam beramal sangat terkait dengan kebaikan hati atau lurus selamatnya hati. Oleh karena itu, berusahalah kita terus untuk menjadikan hati kita ini qalbun salim. Itu hati yang selamat. Selamat dari penyakit-penyakit. Ya, penyakit riya, penyakit lalai, penyakit bid'ah, ya, penyakit hati yang lainnya seperti ujub, bangga dengan amalan sendiri, takabbur, kibir, menyombongkan diri, menganggap orang lain ini hina dibandingkan dirinya, atau menganggap diri kita lebih mulia dibandingkan orang lain, sedangkan orang lain ini rendah. Maka berupayalah kita terus untuk memperbaiki hati kita menjadi hati yang mukhlis, ikhlas dalam beramal dan beribadah. Dan hati ini berbolak-balik. Hari ini ikhlas, besok kurang keikhlasannya, besok muncul lagi keikhlasan.
Maka agar hati kita ini terjaga, perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Apalagi sebagai seorang ibu rumah tangga atau ibu, ya, dalam keluarga banyak problem, banyak masalah, tidak ada jalan lain melainkan mendekatkan diri kepada Allah. Nambah terus ilmu kita, mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan ketenangan. Kemudian senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kemudian juga perbanyak sedekah. Seorang wanita itu dikatakan oleh Nabi dalam suatu riwayat hadis, Nabi menyuruh kaum wanita itu memperbanyak sedekah. Kenapa demikian? Untuk meleburkan dosa-dosanya. Karena aku melihat kalian, ya, banyak masuk neraka, kata Nabi. Lalu ketika itu Nabi suruh wanita memperbanyak sedekah. Para kaum wanita ketika itu bertanya, apa yang menyebabkan kami banyak masuk neraka? Lalu Nabi menjawab, karena kalian suka melaknat suami, mencela pemberian suami, ya, kadang-kadang menganggap pemberian suami ini tidak ada artinya, ya. Oleh karena itulah Nabi menyuruh kaum wanita memperbanyak as-sadaqah untuk meleburkan dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Masuk salat sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini saja kajian kita. Semoga bermanfaat, menambah ilmu kita semua, meluruskan hati kita agar selalu di atas hati yang salim, hati yang selamat, dan terhindar dari penyakit-penyakit hati yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.